Shalom. Selamat Natal. Karena sudah beberapa kali kita dengar berita tentang Natal. Setiap minggu kita adalah Natal dalam rencana ibadah kita. Natal pertama kita sebut di minggu pertama itu, di mana kita mendengar berita Allah itu ada. Dan oleh karena dialah Natal itu ada, kita bisa percayakan hal ini karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kita percaya hal ini karena Ia bisa bercahaya dalam kegelapan, mengalahkan kegelapan. Kita bisa percaya karena Dia sendiri yang melakukan itu dengan mengutus hamba-hambanya, termasuk Yohanes Pembaptis. Mengapa Yesus datang? Salah satu juga supaya kita menjadi percaya bahwa Allah itu ada. Di Natal kedua kita sudah juga mendengar firman Tuhan. Kalau memang Allah itu ada, di mana Dia sekarang? Ternyata Alkitab menjawab, Ia ada diam di antara kita. Kalau Ia ada diam di antara kita, berarti peluang emas kita bisa menemukannya, kita bisa melihatnya, kita bisa menerimanya. Ternyata memang Dia ada diam di antara kita. Kita bisa melihat kemuliaan-Nya. Ia penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia diam di antara kita, diberikannya kita kuasa. Ia diam di antara kita. Ia menyadarkan semua dosa-dosa kita. Inilah buktinya kalau Allah ada diam di antara kita. Disadarkannya kita akan dosa-dosa kita itu, sehingga kita sadar betul, oh ini dosa, jangan dorong saja, berhentilah, rem aja. Ya, remaja itu kan artinya rem aja, jangan dorong saja. Karena ini dosa, ini bahaya, ini upahnya maut ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima. Ia telah ada di dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya. Wah, ini dosa sangat luar biasa. Kalau kita lihat rambut kita, ya lihat hidung kita, mata kita, tubuh kita ini, pasti ada yang menciptakannya. Ini adalah Allah, karyanya. Ada Allah sehingga saya bisa seperti ini. Mesti begitu. Tapi karena dosa, kita nggak percaya itu, kita nggak melihat itu. Iya, kita diberikannya kuasa, tapi sampai hari ini kita belum menang-menang terhadap dosa. Bahkan kita bisa melihat kemuliaan-Nya yang istimewa itu. Ia penuh kasih karunia dan kebenaran. Tapi mengapa hari ini kita masih merasa aku belum dikasihi? Aku belum ada yang benar. Ya, karena itu kita perlu mengikuti Natal yang ketiga, firman Tuhan hari ini, supaya kita lebih yakin lagi bahwa Allah ada dan Dia di antara kita, dan kita mengalami sebuah kehidupan bersama Dia. Ada satu pengalaman pribadi dengan Dia. Mari kita membuka kitab Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, dengan tema hari ini, kami telah melihat bintang. Enak judulnya ya. Kami telah melihat bintangnya. Ya, Dia ada di sini, ya saya bisa lihat. Ya. Di sini ada Johannes Christian. Saudara bisa lihat? Bisa ya, karena Dia ada di sini. Kalau Allah ada di antara kita, bisa lihat? Bisa. Tapi sayang sekali, mata kita ini sudah rusak karena dosa, bukan karena sering baca handphone. Karena dosa, mata ini nggak melihat lagi Allah ada di sini. Manusia dicipta tubuh, jiwa, dan roh, semuanya sudah rusak dalam dosa. Maka Allah berikan satu kesempatan manusia supaya bisa melihat Allah. Namanya adalah anugerah. Namanya adalah anugerah. Apa itu anugerah? Pemberian Allah yang besar, perbuatan Tuhan yang tak terhingga.
Kalau kita bisa melihat Allah itu anugerah. Kalau seorang pengemis bisa naik sedan, itu anugerah itu loh. Biasanya pengemis nggak punya sedan. Biasanya naik beca atau jalan kaki. Ini memahami anugerah. Mari kita lihat seperti apa anugerah itu dan seperti apa hasil daripada anugerah itu. Kalau kita bisa percaya hari ini, saya katakan itu anugerah. Kalau kita bisa melihatnya, itu adalah anugerah. Kalau bisa kita lepas dari dosa itu hari ini, itu pun adalah anugerah. Ayat 1, Matius pasal yang kedua ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Saudara-saudara, inilah anugerah. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, siapa yang mengharapkan Yesus lahir? Siapa yang berharap ia lahir di Betlehem dan dia di kandang domba, tempat yang hina? Siapa yang mau lahir di kandang domba? Anak-anak kita, ya, pasti kita nggak mau. Kalau mereka dilahirkan di tempat yang hina, ya kalau bisa lahirnya ya di rumah mama mungkin itu paling hebat ya, karena takut nggak ditolong. Tapi maunya di rumah sakit loh, biar aman. Rumah sakit elit gitu. Ya. Bila perlu di kota Medan. Tapi anugerah itu tak disangka dan tak diduga. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, kota kecil. Kota besarnya adalah Yerusalem. Kota kecil. Bahkan ada nubuatan dalam Alkitab, hai engkau Betlehem, engkau bukan yang terkecil. Pada waktu itu dia terkecil. Tapi inilah anugerah. Anugerah artinya Allah datang ke dalam dunia. Yesus lahir. Maria saja nggak menyangka bahwa ia akan melahirkan karena dia belum bersuami. Tapi anugerah datang kepadanya. Maria, jangan takut. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Itu kata malaikat Tuhan kepadanya. Ini anugerah. Seorang perempuan darah yang belum bersuami bisa melahirkan. Nah, ini perbuatan Allah. Anugerah itu perbuatan Allah yang besar. Ada yang bilang bagaimana? Dia akan dapat anugerah. Sering kan kita menekankan adat kita, aturan kita, tapi anugerah melampaui peraturan-peraturan, melampaui hukum Taurat, melampaui adat, melampaui kebiasaan. Anugerah perbuatan Allah yang besar. Tapi Yusuf dan Maria menerima anugerah itu. Kepada Maria, malaikat berkata, Maria, jangan takut. Hai engkau yang dikaruniai. Engkau itu dikaruniai, itu anugerah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Inilah anugerah. Maka Natal sebenarnya adalah anugerah Allah. Allah datang. Yesus lahir. Beri dia nama Yesus. Dia lahir. Ini anugerah. Yesus yang berarti Allah yang menyelamatkan. Natal sudah diberitahukan kepada kita. Ini Allah yang datang. Dialah yang menyelamatkan. Maka siapapun yang mau diselamatkan harus datang kepada Yesus. Ada anugerah, maka ada iman. Tidak ada iman tanpa anugerah. Sekali lagi, tidak ada iman tanpa anugerah. Kalau ada orang mengatakan aku percaya Tuhan, tapi tidak ada anugerah, itu enggak benar. Anugerah karena tindakan Allah, perbuatan Allah, kita bisa percaya, kita bisa beriman. Hari ini kita akan lihat bagaimana iman atau percaya orang setelah anugerah itu. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Datanglah orang-orang Majus dari timur. Mereka datang
Mereka punya iman. Kapan terjadi? Sesudah Yesus dilahirkan. Kalau Yesus sudah dilahirkan pada waktu itu, mereka nggak pergi. Apalagi mereka pergi ke Yerusalem. Jauh itu dari Media Persia, ya dari Irak begitu sampai di Israel itu jauh. Nggak mungkin mereka berbulan-bulan datang, ya hanya untuk melihat bulan. Melihat bulan cukup dari rumah saja. Oh, bulan di atas, nggak perlu datang dari tempat yang jauh. Mereka nggak perlu berhari-hari. Tapi karena ada anugerah, karena Yesus sudah dilahirkan, datanglah mereka. Datanglah mereka dari timur ke Yerusalem. 3 bulan perjalanan menurut mereka pada waktu itu. Kalau sedan mungkin lebih cepat ya, tapi waktu itu belum ada sedan ya. Kalau pakai pesawat terbang juga mungkin lebih cepat. Ya, pada waktu itu kalau kita lihat gambarnya biasanya dia naik apa tuh? Ya, naik onta mungkin ya, atau naik kuda begitu. Sambil bertanya-tanya, 3 bulan perjalanan itu, ya pasti mereka juga istirahat lah. 3 kali sehari kan mereka makan ya istirahat. Diperhitungkan sekitar 3 bulan. Mereka ahli perbintangan, mengerti soal waktu. Ya, tapi ini membuktikan mereka punya iman. Datanglah mereka. Kalau ada iman dalam hati kita, datanglah kita sama Tuhan itu. Hari ini banyak orang tidak punya iman. Mungkin dia mengaku percaya. Ya. Percaya dan iman itu saya bedakan. Percaya ini misalnya saya percaya ya PS itu sampai ke Medan. Gitu ya. Saya percaya. PS itu akan bawa saya ke Medan karena jurusannya Bukit Lawang, Medan. Percaya. Tapi saya di sini. Ini mah nggak ada maknanya. Aku percaya Yesus Tuhan, tapi kita diam di sini nggak ada maknanya, nggak ngaruh, nggak ada untungnya, nggak ada puasnya, nggak ada nikmatnya. Aku percaya bahwa PS itu bawa aku ke Medan, betul, tapi saya nggak ada di situ, sama aja. Ini orang percaya tapi nggak punya iman. Jadi bagaimana yang betul? Saya percaya PS ini akan bawa saya ke Medan. Saya datang ke PS itu. Saya datangi dia. Saya masuk di situ. Baru saya sampai di Medan, nikmat rupanya naik PS ini. Nggak takut tabrakan karena ada sopirnya. Kalau saya naik kereta takut saya. Iman itu adalah datang dia kepada siapa yang dia percaya. Mungkin hari ini kita sudah percaya, tapi kita belum datang kepadanya. Bukan hanya datang. Kalau kita baca dia bertanya-tanya. PS kali ini atau enggak? Mana tahu ke Rio mirip ya, Rio ya mirip ya. Kalau jarak jauh ya jadi PS dekat Rio. Saya tadi salah baca. Saya pikir PS dekat Rio. Pengalaman tadi. Bisa salah, makanya perlu tanya-tanya. Malu bertanya katanya Pak. Kok jalannya kuat ini? Malu bertanya? Sesat itu loh, ya. Kita kalau malu bertanya, ya cuma karena udah canggih-canggih sekarang udah diubah kalimat itu ya. Malu bertanya, jangan salah. Ya. Saya nggak malu ya, nggak bisa jalan salah. Iman itu datang dia kepada Yesus. Orang Majus datang dari timur ke Yerusalem. Bukan langsung dia ketemu, enggak, butuh proses. Oh, Allah ada di antara kita. Kan bisa kita langsung terima Yesus, bisa kita datang. Oke, katanya mungkin gampang, tapi faktanya sulit. Makanya sampai hari ini masih ada orang yang belum punya iman, meskipun dia mengaku percaya. Percayanya perlu dipertanyakan. Apakah dia percaya tapi dia tetap pada dirinya sendiri, tetap pada egonya, tetap pada kepribadiannya, tetap pada dosanya, tetap pada kehendaknya. Ini belum punya iman. Iman itu dia datang kepada Yesus sampai nanti dia menerima atau dia bertemu
dia sungguh-sungguh mengundang Yesus. Inilah iman yang sesungguhnya. Iman adalah sebuah keputusan hidup untuk tinggal bersama dengan dia, dan aku sungguh-sungguh mengikuti dia. Ini iman. Ada sebuah tindakan dalam keputusan hidup. Kalau percaya nggak ada tindakan, itu cuma di mulut doang. Aku percaya, tapi nggak ada tindakan. Seorang anak gadis, kalau ada laki-laki berkata kepada dia, aku cinta kepadamu, itu kalimat itu sudah sering didengar anak dari sini. Tapi anak gadis ini butuh ada sebuah tindakan. Apa buktinya kalimat itu? Beranikah dia kasih handphonenya? Beranikah dia belikan bakso begitu? Beranikah dia untuk menikahinya? Nah, ini hebat ini. Percaya kita hari ini perlu ditingkatkan kualitasnya. Dalam bahasa Inggris itu ada beberapa tingkatan. Believe there, believe on, believe upon, believe into. Ini sebuah kualitas. Believe into itu dia percaya masuk ke dalam, into masuk ke dalam. Kita percaya kepada, percaya bahwa itu tidak berkualitas. Tidak sampai kepada keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Believe into, believe percaya bahwa, lalu itu menjadi iman, pistis. Dalam bahasa Yunani itu pisteus. Iman inilah yang akan membuktikan ada sebuah sikap hidup kita kepada Tuhan. Bukti dia percaya. Nah, mari kita lihat orang Majus ini. Datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Butuh waktu yang lama, butuh biaya, dan bertanya-tanya. Jadi bukan refreshing dia dari timur ke Yerusalem ya. Ngapain dia? Bertanya-tanya. Apa pertanyaannya? Coba kita baca sama-sama. Mana juga kita juga bertanya-tanya di sini. Ya. Kita baca apa pertanyaan? 1, 2, 3, iya. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wah, ini tema kita. Mereka bertanya-tanya. Kalau pertanyaan-tanya berarti nggak hanya sekali dong. Ya. Tanya sana, tanya sini. Gitu. Apa yang terjadi? Mereka bertanya-tanya. Indahnya pertanyaan pun dicatat di sini. Seringkali pertanyaan kita nggak dicatat, ya nggak dihargai, nggak dihormati. Tapi ini dicatat. Dikatakan di situ. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Wah, saya waktu membaca kalimat ini, saya tahu mereka ini percaya. Mereka percaya. Sehingga mereka bertanya-tanya dan digerakkan untuk datang. Di manakah dia, raja orang Yahudi itu? Mereka bukan ahli Taurat. Mereka adalah ahli perbintangan. Tapi pertanyaan mereka ini mesti kita pahami. Bagi orang Majus ini, yang lahir itu adalah raja orang Yahudi. Maka saya percaya, orang Majus ini percaya. Dia datang dari timur ke Yerusalem karena mereka percaya. Tapi kepercayaan mereka belum sampai kepada suatu iman atau kualitas yang digambarkan tadi. Belief itu atau pisteus. Supaya nanti kita juga sadar hari ini, kepercayaan kita bisa saja belum sampai kepada keselamatan. Tapi kita sudah bersyukur bisa percaya. Ya, ibaratnya dia sudah dengar kabar itu dan dia percaya dan dia ingin membuktikan percayanya itu seperti apa. Itu pertanyaannya. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kalau kita hari ini percaya, siapakah Yesus itu bagi kita? Bagi orang Majus, dia berkata, dia raja orang Yahudi. Menurut penelitian konsep orang Yahudi, ada raja yang dijanjikan, namanya Mesias. Kemungkinan besar mereka baca buku itu.
kemungkinan besar mereka baca buku ini. Karena di bintang nggak mungkin ada Mesias dibaca, nggak ada. Saya yakin nggak ada bacaan di sana. Tapi karena mereka membaca, seorang ahli membaca, dia tahu. Tapi mereka belum yakin, belum beriman, belum bertemu, maka mereka datang ke Yerusalem supaya mereka bisa melihat itu. Awalnya mereka berkata demikian, kami telah melihat bintangnya di timur. Kalimat orang Majus ini menjadi tema kita hari ini. Kami telah melihat bintangnya. Saya sangat menghargai pertanyaan orang Majus ini. Kami telah melihat bintangnya. Kalau mereka di timur, di tema kita ini kita bisa lihat bukan di timur saja. Kami telah melihat bintangnya. Katanya itu berarti ada suatu bintang yang istimewa menurut ilmu mereka. Hari ini kita bisa melihat bintang Allah, bintang Tuhan itu hal yang istimewa yang Tuhan pakai. Tahukah kita bahwa Allah yang mencipta alam semesta, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan kali ini Tuhan pakai bintang itu untuk meyakinkan orang Majus. Tuhan bisa pakai apapun untuk meyakinkan kita hari ini. Maka saya nggak sebut tema kita, kami telah melihat di timur. Kami telah melihat bintang di timur. Saya nggak pakai kata di timur, itu orang Majus. Kita bisa melihat bintang Allah itu hari ini. Tuhan bisa pakai apapun yang istimewa bagi kita supaya kita bisa yakin atau beriman. Apakah saudara pernah melihat hal yang istimewa dalam hidup saudara dan Tuhan pakai itu? Orang Majus ini Tuhan pakai bintang itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Mereka menjadi percaya dan mereka pergi ke Yerusalem. Tidak tanggung-tanggung, waktunya begitu lama, biaya begitu mahal. Bahkan kalimat ketiga kalau kita baca di dalam ayat yang kedua itu, dan kami datang untuk menyembah Dia. Wah, ini bagus sekali. Jarang-jarang loh orang percaya menyembah Allah. Orang percaya banyak main-main hari ini. Kalau dia percaya kok dia main-main ya? Dengan firman Tuhan dia main-main. Percayakah itu? Ya mungkin percaya. Di gereja ada orang katanya percaya tapi dia tidur begitu. Itu percayakah itu? Ya, mungkin percaya tapi saya tidak tahu itu percaya seperti apa itu. Saya dulu pernah katakan ada 5 ciri orang yang mengaku percaya tapi di dalam kehidupannya, dalam ibadahnya dia bermain-main. Yang pertama jelas sekali kalau dia sedang membaca firman Tuhan dia tidur. Nah, ini orang percaya tapi tidak berkualitas ini. Yang kedua orang percaya katanya dengan firman Tuhan tapi dia ribut. Nah, ini nggak jelas ini percayanya. Dia mengaku percaya waktu dengar firman Tuhan, tapi dia sibuk, entah nulislah, menggambarlah, bikin mainan lah, ya apa itu pesawat terbang lah misalnya, bermain dia sibuk ini, bukan fokus dia sibuk ini. Percayakah itu? Ini nggak berkualitas. Tadi memang dia diam, tidur, nggak ribut memang, tapi ini ribut. Baca Matius pasal 2, bacanya Yohanes, bacanya Ibrani. Percayakah itu? Itu baru yang ketiga. Yang keempat, dia beribadah, tapi dia begitu dengan firman Tuhan dia keluar, break, keluar. Ada aja gangguan, keluar kamar mandi lah, bunyilah handphone. Percayakah itu? Saya curiga kepercayaan seperti itu. Kalau ada bupati aja di sini kita nggak berani bergerak, bupati aja ada di sini nggak berani bergerak. Ini ada Tuhan. Dia tidur, dia sibuk, dia bermain-main, dia keluar. Percayakah itu? Dan yang kelima, waktu dengar firman Tuhan, dia tidak mau respon. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ada saksian? Enggak. Gak ada respon.
Hati-hati kita hari ini. Kita mengaku dia ada di antara kita, tapi kita kok waktu dia bicara, firman-Nya diberitakan, kita tidur, kita bermain-main, kita ribut, kita keluar-keluar. Makanya Pak Pendeta, hati-hati Pak Pendeta. Khotbah itu yang baguslah, pendek sih, 1 menit selesai. Itu namanya orang yang nggak mau dengar, nggak ada respon. Tapi beda dengan orang majus. Apa katanya? Apa katanya? Iya, kami datang untuk menyembah Dia. Bagaimana sikap seorang menyembah? Proskuneo. Sikap seorang yang menyembah itu bukan bermain-main. Kalau kita lihat tetangga kita sebelah, kalau beribadah mereka, wah saya salutlah. Ya. Ibadah mereka 5 kali sehari dengan gerakannya, dengan sikapnya. Sebelum masuk cuci tangan dulu, mana tahu ada COVID. Ya. Kalau kita mah, jangan-jangan kita nggak anggap lagi ada Allah di sini. Sehingga sikap kita pada waktu beribadah, pada waktu kita datang menyembah, tidak seperti proskuneo itu. Seperti apa itu proskuneo? Dia seperti mendekat, tunduk, dengar, perhatikan. Saya pernah ke Jogja, ya, datang ke keraton, dibawa oleh teman. Saya perhatikan orang-orang di keraton itu begitu rapi, begitu sopan, begitu hormat ketika tuannya datang. Bahkan tamu pun datang dia begitu hormat. Bagaimana dengan sikap kita kepada Allah? Orang majus berkata, kami datang untuk menyembah Dia. Ini orang percaya tapi belum punya iman, belum bertemu dan belum diubahkan hidupnya, tapi sudah ada kepercayaan, ada percaya dalam hati. Ya. Iman ini terjadi sesudah anugerah, sesudah Yesus dilahirkan. Sehingga ada Tuhan taruh dalam hati mereka. Mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah Dia. Kalau kita tahu kisah ini berikutnya, ketika mereka bertemu dengan Yesus yang baru dilahirkan itu di Bethlehem itu, apa yang kita lihat? Mereka begitu senang, begitu bahagia. Mereka seperti ada di surga rasanya. Seolah-olah emas, kemenyan dan mur tidak berharga baginya ya. Ini Tuhan, ini untuk Tuhan lah. Saya sudah dapat surga, sudah diselamatkan. Saya sudah bertemu dengan juru selamat raja orang Yahudi itu. Kami bersyukur. Itu persembahan mereka bukan murahan itu. Saking mahalnya hari ini nggak ada sama kita. Emas, kemenyan dan mur. Ya. Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Mengapa kita nggak mau mempersembahkan harta kita kepada Tuhan? Karena kita anggap itu masih berharga sekali kepada kita. Kita belum merasa Tuhan jauh lebih berharga daripada harta-harta itu. Saya perhatikan orang yang sudah percaya Tuhan, sudah punya iman, mereka tidak ragu-ragu memberikan apa yang ada pada mereka. Bahkan hidup mereka pun mereka berikan. Saya ada sebuah lagu untuk misionari. Dulu waktu kami di Jakarta kuliah, lagu ini sangat berkesan. Makanya saya tahu saya ada panggilan untuk jadi misionari, tapi belum waktunya saja. Ya. Bukan berarti tak punya rumah, tapi karena ingat mereka yang mengembara, kami pun rindu keluarga di rumah. Mereka punya keluarga, mereka punya harta, tapi karena panggilan Tuhan itu jauh lebih berharga bagi mereka. Mereka persembahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Seorang pemuda di gereja di saya pelayanan, dia berani
untuk memberikan setengah hartanya untuk Tuhan. Saya kaget pada waktu itu. Mengapa engkau berikan seperti itu? Dikatakan begini, kami orang Tionghoa ini, pada waktu kami belum percaya Tuhan, pada waktu kami belum beriman, kami percaya pada berhala-berhala itu, kami rela korbankan harta kami itu, kami bakar harta kami itu untuk dia yang nggak benar. Mana setelah saya percaya Tuhan, terima Tuhan, saya nggak berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum dia percaya Tuhan pun dia rela korbankan itu. Masa setelah percaya Tuhan kami nggak mau korbankan? Waktu saya dengar ini iman hebat luar biasa. Sama dengan Zakheus. Setelah dia percaya, apa yang dia katakan? Tuhan, setengah dari milikku ku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang ku peras, ku kembalikan. Loh, 4 kali lipat loh itu. Ya, bukan kebalikan semua, enggak. 4 kali lipat itu loh. Ini ciri orang yang bertemu dengan Yesus. Orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan dan mur itu. Karena kebahagiaan mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat, Raja dari Yahudi itu. Kami telah melihat bintangnya. Ternyata bintang itu dipakai Allah untuk menyelamatkan orang Majus ini. Saya tidak tahu seperti apa cara Tuhan meyakinkan kita supaya kita diselamatkan. Ya mungkin Tuhan pakai petir seperti Martin Luther. Tuhan pakai petir itu. Suatu hari dia mengajar ya agama, dia pendeta, tapi dia tidak percaya Tuhan dengan sesungguhnya. Dia masih berkelit. Dia berkata, akunya Tuhan. Aku yang berpengetahuan inilah, yang pintar-pintar inilah yang disebut Tuhan. Kita mengatur dunia ini, katanya. Dia berkeras hati bahwa Tuhan itu sesungguhnya ada. Dia baca Alkitab, itu aku sudah tahu, itu jurusan dia sekolah pendeta. Suatu hari ketika dia pulang dari mengajar, tak disangka tak diduga, ya, hujan lebat. Maka perlu juga ada hujan lebat ya. Begitu hujan lebat dia berlindung di bawah pohon besar. Dia berlindung supaya nggak kena hujan. Tiba-tiba petir datang. Petir itu kena pohon itu. Dia hampir mati pada waktu itu. Dia hampir mati. Petir itu menyadarkan dia bahwa Tuhan menyelamatkan dia. Menurut perhitungan matematika, siapapun yang berada di bawah pohon besar, ketika kena petir pohon itu, orang itu pasti mati. Maka hari ini jadi pelajaran, kalau ada hujan lebat, jangan berlindung di bawah pohon besar. Ya. Apa katanya? Kalau kena petir itu, karena dia paling tinggi, paling gampang kena petir, dan kita kena dampak, bisa mati. Kejadian mungkin sudah pernah kita dengar kisah-kisah orang, karena hujan-hujan mereka main HP di bawah pohon, dia petir datang. Jaringan handphone itu, sinyal itu ternyata memperlancar ya, petir itu masuk ke dalam jaringan ini, sehingga orang yang memakai handphone itu bisa kena. Dia di bawah pohon besar. Tapi apa kata Martin Luther? Wah, aku harusnya sudah mati ini, tetapi Tuhan menyelamatkan aku. Baru dia ingat kembali Roma 1 ayat 16-17 itu. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena Tuhan, aku sudah pasti mati. Bukan kehebatanku, bukan kekuatanku, tapi karena iman Tuhan berikan itu. Hingga hari ini Martin Luther kita kenal sebagai Bapak Reformasi Gereja. Iman kita perlu direformasi. Konsep kita keliru. Iman kita keliru kalau tidak ada anugerah. Percaya kita tidak akan berarti kalau kita tidak memiliki anugerah Allah, tidak memiliki Yesus Kristus. Nah, inilah kisah orang Majus yang kita dengar hari ini. Kami telah melihat bintang. Apa yang saudara lihat hari ini? Kalau Tuhan pakai bintang itu untuk meyakinkan orang Majus, karena mereka percaya, mereka akhirnya datang bertanya-tanya dan akhirnya bertemu, bahkan mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan.
apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan meyakinkan kita hari ini. Mungkin hari ini kita nggak melihat bintang itu lagi. Dan kalau kita lihat mungkin nggak ada tanda-tanda itu, Tuhan yang meyakinkan kita. Karena kita bukan ahlinya dalam perbintangan. Mungkin kita ahlinya beres. Mungkin di situ Tuhan mau pakai. Dari situ Tuhan bicara. Mungkin kita seorang petani. Mungkin kita seorang remaja, anak sekolah. Dari situ Tuhan bisa meyakinkan kita. Saudara, saya bandingkan dengan dua orang lain di dalam Matius ini. Ada Raja Herodes, ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ini adalah sifat Raja Herodes. Mereka adalah bagian daripada pemerintahan. Herodes itu nama pemerintahannya, kalau kita mungkin presiden gitu ya, atau di Mesir itu Fir'aun. Raja Herodes, ia juga mendengar kabar itu, tapi dia terkejut. Hari ini banyak orang hanya terkejut saja. Ada mujizat dia terkejut, nggak sampai kepada iman. Saya gambarkan Herodes adalah orang yang percaya tapi penuh kepalsuan. Mengapa dikatakan dia penuh kepalsuan? Karena begitu dia dengar dia terkejut. Wah, seolah-olah dia luar biasa ini. Lalu dia dikatakan situ ayat 4, dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat dan dimintainya keterangan. Wah, ini sepertinya bagus sekali. Dikumpulkannya ahli-ahli lalu dimintainya keterangan. Apa? Bagaimana? Siapa? Di mana? Mesias itu. Nah, kira-kira begitu. Oh, saya kira sama dengan orang Majus juga yang bertanya-tanya. Tapi saya katakan ini adalah orang yang percaya penuh kepalsuan. Apalagi kalimatnya kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kalimatnya bagus, bagus sekali, kata-katanya mencilek. Cukup mahirlah. Maklumlah seorang raja penuh hikmat, pandai kali berbicara. Begitu dia dengar dia terkejut, wah, percaya dan gak percaya. Hah? Ada raja, aku raja, kok ada lagi raja? Wah, ini bagaimana? Terkejut. Dia kumpulkan ahli-ahli supaya ilmunya banyak, dapat tahu situasi kondisi, bagaimana ceritanya. Lalu dia dengan diam-diam memanggil lagi orang Majus itu. Fakta betul nggak itu? Kamu cerita betul nggak itu? Kamu kan ahli perbintangan, jangan-jangan palsu kan? Dipanggilnya lagi. Bahkan dia dengan teliti bertanya. Ngalang-ngalang orang Majus yang bertanya-tanya, dia jangan teliti bertanya. Bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan sesudah kamu menemukannya, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Luar biasa. Nggak mau kalah saing sama orang Majus, aku pun datang menyembah dia. Kata-katanya sangat bagus sekali. Inilah kepalsuan. Beda di mulut, beda di hati. Beda ucapan dan tindakan. Inilah Herodes. Mengapa dikatakan demikian? Ayat 13 kalau kita baca sedikit ke bawah. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya.
Pengakuannya aku mau menyembahnya. Hatinya mengatakan aku mau membunuhnya. Tuhan tahu kemunafikan terbesar dalam sejarah. Maka hari ini banyak pengikut Herodes munafik, kepalsuan. Kata-katanya manis tapi hatinya pahit. Mejilegia rupana nemacik perukurenan. Hari ini banyak orang mengaku percaya tapi di hatinya mereka tidak punya iman. Ya, mereka tidak punya iman, penuh dengan kepalsuan. Ayat 16 kalau kita baca, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Saudara, kita tahu iman seorang benar atau tidak kalau ia sesuai dengan isi hati, apa dia lakukan. Kalau kita hari ini mengaku punya iman, biarlah sesuatu itu tidak terjadi. Apa sikap kita? Lagi bagi surah-surah terjadi, lah masalah. Tapi kalau lah bagi surah-surah terjadi, merawai ya, mundur yang dia, lari dia, ini bukan orang yang beriman. Ini penuh kepalsuan. Maka saya sangat khawatir hari ini orang-orang percaya tidak sampai kepada iman yang sebenarnya, iman dalam anugerah. Saudara bisa bandingkan antara orang Majus ini dengan Herodes ini. Kata-kata yang manis ternyata hatinya pahit. Menyedihkan sekali kalau hari ini terjadi dalam diri kita. Kita mengaku percaya tapi kita begitu nggak seperti yang kita harapkan. Kita marah, bahkan kita mau membunuh. Ya, ini berita nakal. Orang yang sudah melihat bintangnya itu, hidup mereka seperti orang-orang Majus itu, bukan seperti Herodes. Orang seperti Herodes ini, dia tidak melihat itu. Dia tidak melihat anugerah Allah. Dia tidak mengalami pengampunan dosa. Dia tidak mengalami penebusan. Dia tidak mengalami keselamatan itu. Justru dia membunuh. Bukannya menyembah, tapi membunuh. Pengakuannya mau menyembah, tapi sesungguhnya dia membunuh. Orang ketiga kalau saya bandingkan adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 4, maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara, ahli Taurat, imam kepala ini, mereka sudah tahu banyak firman. Mereka orang beragama. Bukan baru-baru dia percaya. Sudah lama mereka mengaku percaya. Sudah tahu firman, tapi tidak ada sikap mereka. Iman mereka tidak ada. Tindakan mereka itu tidak ada. Hari ini banyak orang percaya seperti imam-imam kepala ini. Seperti ahli-ahli Taurat ini. Sudah banyak hafal firman Tuhan. Sudah banyak pengalaman dalam beragama. Tetapi tidak ada sikap mereka menunjukkan bahwa mereka punya iman. Tanpa Yesus, tanpa anugerah Allah, kita tidak mungkin diselamatkan. Kiranya ketiga tokoh ini, orang-orang Majus, Herodes, dan ahli Taurat ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Siapakah yang sudah melihat bintangnya? Mereka lah yang percaya, mereka lah yang beriman, mereka lah yang hidup berbahagia. Mereka lah yang beribadah, yang menyembah kepada Tuhan, yang mempersembahkan yang terbaik, karena dia melihat ada yang lebih baik lagi. Inilah berita nabi ketiga untuk kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kepada kami berita ini sampai. Mohon anugerah-Mu supaya kami juga melihat bintang-Mu dan kami menjadi percaya, beriman, dan kami akan beribadah, menyembah Tuhan, mempersembahkan yang terbaik. Karena yang lebih baik kami dapatkan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang menyelamatkan kami. Kalau ada di antara kami di sini belum sampai melihat bintang ini, belum bisa melihat cara Tuhan menyelamatkan mereka, meyakinkan mereka, hamba-Mu berdoa Tuhan, tolonglah, tunjukkanlah kasih karunia-Mu baginya, supaya ia yakin diselamatkan, ia yakin diberkati dalam kehidupannya,
Ya, yakin dipakai Tuhan dalam pelayanan. Untuk itulah kami ada di sini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.